Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat tanggal 5 Desember 2021. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online atau ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya melalui ibadah ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, bisa melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, amplop persembahan Natal. Majelis telah membagikan amplop persembahan Natal bagi warga yang tidak ataupun belum mendapatkan amplop tersebut, bisa menggunakan amplop putih polos dan diberi keterangan persembahan Natal. Mohon perhatian segenap warga jemaat GKJ Cimahi. Yang keempat, berita pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan oleh GKJ Kamuliaan atas diri Saudara Yosef Eka Putra Yuwono, warga jemaat GKJ Cimahi, dengan Saudari Marsarida Ilona, warga jemaat GKJ Kamuliaan. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 bertempat di Grand Ballroom La Garden Kopo Square pukul 08.00. Mohon perhatian segenap warga jemaat GKJ Cimahi. Demikian warta jemaat 5 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka Kidung Jemaat 85 bait yang pertama, Ku Songsung Bagaimana. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta.
Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa-dosa kita dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian pengakuan dosa diambil PKJ 37 bait yang pertama. Bila ku renung dosaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimohon untuk berdiri. Mari kita menerima sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diberi katakannya, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan diambil dari Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama dan yang ketiga. Oh datanglah Immanuel.
Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan atas kasih berkat penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami saat ini untuk beribadah. Kami melihat ya Allah bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apa yang saat ini sedang kami hadapi, kami pun merasakan inilah keberadaan manusia yang penuh dengan kerapuhan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Akan tetapi meskipun ada banyak kelemahan dan kerapuhan di dalam hidup, kami tidak takut karena kami yakin kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menopang, menguatkan, dan juga memampukan kami. Firman-Mu ya Allah, itulah yang menopang, menguatkan, dan memampukan kami dalam menapaki kehidupan yang kami alami. Dan firman ini jugalah yang akan kami dengar bersama. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Di hari Minggu yang indah ini, hasil kasih pemberian Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Meskipun kita masih bersama-sama beribadah di rumah, terlebih pemerintah juga sudah menetapkan Natal tahun baru ini level 3 untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 di akhir tahun. Ya, kalau menurut saya pribadi mendukung akan program pemerintah. Karena apa? Ini agar tidak berdampak dalam kehidupan bersama, yang pastinya akan merugikan segala hal. Tidak hanya pemerintah, pasti juga keluarga jikalau kita berdampak COVID itu terkena. Dan inilah juga bukti nyata bahwa apa? Keberadaan manusia yang ternyata siapapun kita tanpa terkecuali, jikalau ada sesuatu hal yang menghantam di dalam kehidupan, bukti nyata manusia itu sangat-sangat rapuh di dalam kehidupannya. Sehingga tema kita, di tengah kerapuhan maukah kau diutusnya? Ya, bukti kerapuhan keberadaan ibu bapak saudara dan saya dalam hal ini adalah manusia. Sehingga dalam hal ini, saat manusia kita sudah mengakui bahwa kita itu rapuh di dalam segala hal, mungkin karena kekhawatiran, ketakutan, dan banyak hal yang kita alami, akan tetapi ternyata dalam hal ini Tuhan justru melalui tema kita, di tengah kerapuhan kita justru Tuhan mengutus kita loh. Wah, ini kan hal yang luar biasa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus.
Dan ternyata betul bacaan kita di dalam Lukas tadi, di minggu kedua Advent yang kita hayati saat ini. Apa itu? Yang disampaikan oleh anak Zakaria, Yohanes. Terkait dengan apa? Keberadaan umat saat itu. Ya, keberadaan yang seperti apa? Keberadaan agar umat ataupun banyak orang saat itu mendengarkan dirinya, akan tetapi bukan untuk memperkaya dirinya. Orang diajak untuk mendengar dia, akan tetapi bukan dalam rangka orang-orang tersebut itu menjadi pro kepada dirinya. Oh enggak, hal yang menarik di situ adalah justru dia menyampaikan sesuatu untuk kebaikan orang yang mendengarnya. Apa itu? Bertobat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kan ini hal luar biasa. Beda dengan kita. Beda dengan banyak orang yang biasanya berkampanye, menyampaikan sesuatu dengan luar biasa hebatnya, dengan biasa heroiknya, akan tetapi segala sesuatunya hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, Yohanes, anak Zakaria itu, menyampaikan satu hal, bukan untuk dirinya, akan tapi untuk pendengarnya. Ini yang menarik, yang pertama yang dapat kita lihat. Karena apa? Dia mengakui bahwa dirinya tidak bisa untuk apa? Menghapus dosa manusia. Yang hanya dapat mampu menghapus dosa manusia yaitu Allah sendiri. Akan tetapi dengan cara apa? Bertobat. Nah, ini kan menarik. Mengapa demikian? Iya, Yohanes dalam hal ini mengetahui kapasitas dirinya. Kok tema kita kerapuhan dirinya, kan itu ya. Sehingga dia memberikan peringatan. Bertobat, maka dihapus dosanya. Ini yang menarik. Dan ini nampaknya juga untuk kita semua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Meskipun kita manusia itu rapuh, ada satu hal yang bisa kita lakukan dan itu sangat berdampak di dalam kehidupan, baik diri kita maupun orang lain. Apa itu? Bertobat. Ingat, di bagian yang pertama ini, meskipun kita sangat rapuh, meskipun kita juga adalah orang yang fana, manusia adalah fana, akan tapi ada satu hal yang justru dimampukan oleh Tuhan, yang dapat dilakukan oleh manusia yang rapuh ini, yaitu adalah bertobat. Mengapa demikian? Karena bagian yang kedua, dari pertobatan yang pribadi ini, jikalau ini secara global dilakukan oleh masyarakat saat itu, maka akan berdampak bagi apa? Kehidupan secara menyeluruh. Wah, ini kan luar biasa. Satu hal yang personal, jikalau itu dilakukan oleh masyarakat, maka itu akan berdampak secara berglobal. Inilah juga Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, seruan di minggu kedua Advent ini. Apa itu? Pertobatan kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga apa? Adanya pengampunan dosa di dalamnya. Dan itu berdampak bukan hanya untuk diri kita yang sudah saya sampaikan tadi di bagian awal. Jikalau ini dilakukan secara komunal, pertobatan ini akan berdampak di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Ya, ini dia fungsi dan tugas kita sebagai orang percaya. Menyerukan apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada masyarakat. Tapi kan susah, bagaimana orang mau percaya? Iya, diawali dari diri kita sendiri. Ojo nganti justru malah ini menjadi bumerang. Sampean ngomong bertobat tapi malam tetap masih minum. Masih apa? Main judi, kan gitu kan? Masih apa? Masih sering kerengan karo keluarga. Nah, ini dia Ibu Bapak. Oleh sebab itu apa? Diawali dari diri kita sendiri. Agar pertobatan ini berdampak bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang menarik dari bacaan kita saat ini, ayat yang ke-6. Dan semua orang yang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ternyata ini terkait dengan keselamatan loh.
pertobatan itu terkait dengan keselamatan. Akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, keselamatan akan diperoleh. Bukan untuk nanti, enggak. Saat kita sudah tidak ada di dunia, oh bukan itu. Keselamatan akan diraih. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan saat kita mau bertobat kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun kita masih ada di dalam kehidupan dunia ini, menanti waktu Tuhan, saat kita mau bertobat, bertelut di hadapannya, maka keselamatan itu kita akan lihat. Keselamatan yang bagaimana? Namanya orang selamat, pasti apa isinya? Disembuhkan, dipulihkan, diperbaharui. Kan itu, dibangun kembali, termotivasi kembali. Kapan itu bisa dirasakan? Ya pasti pada saat kita masih hidup. Perubahan demi perubahan tersebut. Nah, kalau sudah dipanggil Tuhan ya udah beda cerita. Oleh sebab itu akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kapan itu? Saat ini. Saat kapan? Saat kita manusia yang rapuh ini mau terus dipulihkan, mau terus dibangun oleh Tuhan. Maka keselamatan itu nyata dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Sehingga manusia yang rapuh ini, ibu bapak saudara dan saya, kita pun siap diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Mewartakan warta pertobatan di dalam kehidupan yang diawali dari diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur. Justru saat kami merasa diri kami ini rapuh, berarti kami membutuhkan seorang penyelamat, membutuhkan orang yang kuat, sosok yang kuat, yang maha kuasa, yang dapat memampukan memulihkan kami. Sosok itu adalah Allah sendiri yang memberikan keselamatan bagi kami. Sosok itu adalah Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memampukan, yang kembali menguatkan kami dan kami menghadapi kehidupan pemberian-Mu ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan saat ini yang tanpa terasa kami sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi kami akan melewati ya Allah tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur, itu semua karena berkat penyertaan-Mu. Akan tapi meskipun hanya tinggal beberapa hari kami lewati tahun 2021 ini, akan banyak hal yang terjadi ke depan yang kami tidak tahu. Akan tapi satu hal yang pasti, seperti firman yang telah kami dengar bersama, kami manusia yang rapuh ini, ada satu hal yang dapat kami lakukan, dan itu dapat berdampak tidak hanya untuk diri kami, akan tapi juga bagi masyarakat orang lain, bahkan kehidupan kami, yaitu saat kami mau bertobat di hadapan-Mu ya Allah. Maka akan ada pemulihan, sukacita, dan tidak hanya itu, kami pun dapat melihat keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami pribadi lepas pribadi dapat menanggalkan ego kami untuk selalu dapat memohon pertobatan di dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami, dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami, dalam studi kami. Terlebih saat kami juga akan memasuki tugas akhir semester, Tuhan berkati kami, kuatkan kami, mampukan kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang kami rencanakan, yang mungkin sampai saat ini belum terlaksana di tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu segala sesuatu yang belum terlaksana. Mampukan kami tidak menjadi kecewa, akan tetapi itu menjadi motivasi kami untuk kami dapat selesaikan di tahun 2022 yang akan datang nanti pemberian-Mu. Dan segala sesuatu yang mungkin sudah kami capai, mampukan kami selalu mengucap syukur, dan tidak hanya itu, untuk kami terus bekerja keras dan berusaha, sehingga hari ke hari, tahun ke tahun, setiap saat kami akan jauh lebih baik di dalam setiap kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bawakan doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Allah Bapa yang berkuasa di dalam surga, Allah yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini. Terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sekarang ini selaku bagian dari ibadah kami di rumah-Mu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dan pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 91, Putri Sion, nyanyilah. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.